Oke, luar biasa. Hari ini kita juga berproses sama Pak Kepala Desa Sembung dan Pak Camat dalam proses kegiatan untuk fasilitasi JDI ya. Tadi sudah berproses untuk kegiatan penilaian. Satu hal kami pun juga sedikit menyinggung kaitannya dengan masalah program strategis daerah untuk kegiatan pengelolaan sampah, Pak Kepala Desa. Iya. Sampah ini menjadi sebuah permasalahan yang luar biasa di tingkat kabupaten kita. Namun demikian, bagaimana mengkonsep bahwa sampah itu habis di tingkat desa, Pak Lurah? Iya. Kami melalui kegiatan alokasi dana desa, bagaimana mengupayakan desa ada semacam perencanaan di 2026, bagaimana mengepas strategi desa bisa mengolah sampah dan habis di tingkat desa. Ini menjadi sebuah strategi yang ada di kebijakan Bapak Bupati tentunya, sehingga melalui kebijakan Bapak Bupati kita ajawantahkan di tingkat desa yang tentunya difasilitasi oleh Pak Camat juga. Pak Camat mohon izin menyampaikan tentunya kebijakan apa nih sebelum kami lari ke Pak Kepala Desa. Pak Camat ini kira-kira Pak Camat, teman-teman kepala desa berproses yang ada di desa Kecamatan Banyu Putih tentunya sudah kesiapan seperti apa? Mengawali dari kemarin kita lomba sampah yang ada di Kalangsono, tentunya kami tidak ingin itu hanya sebatas seremonial saja. Di tingkat kabupaten ada sebuah tindak lanjut, bagaimana pengelolaan sampah di tingkat desa, habis di tingkat desa ini strategi dari kecamatan apa Bapak? Ya, terima kasih Dek, Pak Kades ini. Sampah ini memang teman-teman Kades ini sangat komit bagaimana benar mengelola sampah agar dikelola tidak menimbulkan masalah baru. Betul, intinya seperti itu. Betul. Tidak menimbulkan masalah baru. Betul. Karena komitmen yang kuat dari teman-teman Kades, makanya kemarin kita studi tiru ke Desa Rempuah, Pak Kades pengelolaan sampah itu kan. Nah, harapannya dari hasil studi tiru itu nanti akan diimplementasikan di semua desa yang ada di Kecamatan Banyu Putih. Kita sudah langsung ke Rempuah itu. Komitmen yang sangat tinggi dari teman-teman Kades ini bagaimana mengelola sampah tapi tidak kemudian menimbulkan masalah baru. Kira-kira seperti itu teknisnya ya di teman-teman. Strategi yang disampaikan Pak Camat. Tentunya kami langsung ke substansi ke tingkat desa, Pak Kepala Desa. Kira-kira Sembung, kira-kira seperti apa? Kalau tadi disampaikan ada BUMDesnya, ada pengelolaan melalui kegiatan bank sampahnya. Kesiapannya seperti apa sih Pak Lurah? Siap Bapak. Dari Sembung ini mulai tahun 2020 sudah kita sadar sampah itu sangat mengganggu lingkungan Bapak. Sehingga tahun 2020 kita berusaha supaya Sembung itu lepas dari sampah. Dan alhamdulillah kita sediakan armada sehingga untuk mengangkut kita kerjasama dengan DLH ke kabupaten sehingga sampah itu kita buang ke TPA. Namun demikian setelah sekian tahun itu memang desa kita itu bersih Bapak. Ya bisa dilihat dari sungai atau selokan-selokan mana nggak ada plastik, insya Allah satu pun nggak ada. Nah itu tetapi kami juga sadar bahwa yang terakhir kita buang ke TPA Bapak. Yang saya setiap hari bisa melihat bersama anak-anak yang kerja itu lama-lama jadi overload. Nah setelah ini harus ada gagasan bahwa sampah itu jangan dibuang ke sana semuanya. Tetapi saya percaya bahwa itu tetap ada yang harus dibuang ke sana. Dan kami sudah mulai 1 tahun yang lalu Bapak, itu bekerja sama dengan yang mengambil sampah itu. Petugasnya itu ada 3 orang dan itu insya Allah sudah digaji sama BUMDes itu dengan tarif UMR. Alhamdulillah 3 orang. Terima kasih Pak Lurah, luar biasa sekali. Pada intinya tidak hanya sekedar memindahkan, tetapi mengolah dengan pilah sehingga selesai di tingkat desa. Mudah-mudahan kesiapan BUMDes di dalam rangka memberikan sebuah kepedulian pengelolaan sampah bisa terlaksana dengan baik, menjadikan desa yang bersih, sukses membangun desa. Penggerak swadaya masyarakat di 19 Kabupaten Batang melaporkan dari Sembung. Sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.